mungkin orangnya yang menyebut itu udah konslet sebenarnya belum konslet. Karena burung yang gacor. Ya mungkin soalnya gini Mas, betina konslet dan betina tipe gacor kalau tidak jeli itu susah dibedakan. Karena betina gacor itu jedanya bahkan bisa lebih cepat ketimbang betina konslet. Iya, karena betina gacor pun kadang habis bunyi langsung bunyi lagi. Iya, kayak gitu. Oke Madi, kita bahas lagi. Tadi kita lagi ngobrol asik-asik gitu ya, asik. Tapi ada sesuatu yang menarik untuk masalah betina. Siap. Kan masih banyak juga kan pemerintah betina juga. Om Adi selama ini juga untuk masalah pengalaman betina sudah tidak diragukan lagi. Karena basicnya dulu juga main faktor betina gitu Om. Sebelumnya faktor betina. Tadi Om Adi itu sempat menyindir ketika mainan atau memproses betina konslet tidak jauh berbeda dengan lovebird betina vector. Ya. Ya. Mungkin dengan perkataannya Om Adi itu seperti apa maksudnya gitu Om? Maksud saya istilahnya kita untuk menjalankan betina yang sudah konslet, ketika dia mau nampil di lapangan, biasanya itu birahinya itu jangan terlalu tinggi. Dengan birahi sedang, ya nggak terlalu rendah, istilahnya kayak gini Mas tahapannya, birahi rendah, sedang, dan over birahi. Ketika untuk menjalankan betina konslet itu juga sama Mas, kayak kita nyeting burung vector yang dicari di tengah-tengahnya antara emosi sama birahinya itu seimbang. Ketika birahinya agak naik, belum sampai over pun, pasti betina konslet di atas lapangan lebih banyak nge-fight-nya. Karena birahinya tinggi. Jadi birahinya tinggi, dia itu kayak apa ya Mas? Kayak burungnya itu cuma pengen cari lawan jenisnya. Dengan cara memanggil, nge-fight itu tadi, banyak tingkah untuk mencari perhatian dari lawan jenisnya. Kalau saya lihat seperti itu. Lebih tepatnya mungkin kepengennya tuh ketika birahi itu langsung ngawin kan gitu mungkin. Iya, kayak gitu. Nah, untuk mensiasatinya, kalau saya untuk menurunkan birahi-birahi itu, yang terutama biasanya birahinya diturunkan dengan bisa dikasih dengan EFT Moon, terus pola mandinya ditambah. Yang tadinya mandi cuma sekali pagi, bisa dicoba dulu dengan mandi 2 kali pagi sama sore. Nanti kalau mandi 2 kali kok masih belum enak, bisa dimandiin sampai 3 kali. Kalau saya kayak gitu, nggak sampai saya kawinkan, karena untuk lovebird betina konslet saya sendiri opsi untuk memasangkan dengan jantan itu menjadi opsi terakhir buat saya. Jadi saya, karena resikonya ketika tidak pas dipasangin dengan jantan, maka birahinya bisa benar-benar sampai ngedrop
Dan sebenarnya karena birahinya ngedrop itu, kita kan butuh yang namanya birahi untuk merangsang dia untuk bunyi. Ketika birahinya benar-benar ngedown, yang ada cuma emosinya aja, dia cuma nge-fight, riwik, itu yang biasanya. Wah, konsletku hilang kan bilang. Iya, kayak gitu. Iya, banyak terjadi hal-hal yang seperti itu. Tapi mungkin ada nilai plus ya, kalau menurut saya juga ada nilai plus ya Om. Ketika betina konslet mungkin udah terlalu akut pun, biasanya tuh kadang ada yang kembali ke factor lagi. Apakah itu benar Om? Kalau kembali ke factor lagi, saya lihat itu bukan kembali ke factor lagi, cuma karena nggak kondisi aja sih Mas. Bukan karena udah birahinya udah terlalu akut terus jadi factor lagi, enggak. Karena ketika dia ketemu titik nyamannya lagi, dia pasti konslet lagi, pasti. Entah itu jantan, entah itu betina, yang namanya konslet nggak bakal hilang terus tiba-tiba jadi full fighter. Nggak bakalan. Nggak bakalan. Tapi suatu saat berarti akan kembali lagi Om. Kalau dia sampai kalau dia kok benar-benar sampai full fighter, mungkin orangnya yang menyebut itu udah konslet sebenarnya belum konslet. Karena burung yang kacau. Ya mungkin soalnya gini Mas, betina konslet dan betina tipe gacor kalau tidak jeli itu susah dibedakan. Karena betina gacor itu jedanya bahkan bisa lebih cepat ketimbang betina konslet. Iya, karena betina gacor pun kadang habis bunyi langsung bunyi lagi. Iya, kayak gitu. Kalau konslet biasanya itu tipikalnya ketika habis bunyi ada selanya. Naikkan kepala ya, atau benar. Ya benar kayak gitu. Yang menjadi pembeda seperti itu. Dan nadanya, kalau nada-nada burung yang tipikal gacor itu istilahnya lagunya masih apa ya? Speednya masih agak kencang. Rata-rata seperti itu. Apakah semua burung betina yang mungkin notabene-nya udah mulai gacor, ya udah gacor lah, udah biasa buat mainan, apakah semuanya bisa menujunya ke konslet semua Om? Apakah memang karena udah basicnya di factor udah sulit untuk konslet atau gimana? Enggak Mas, pengalaman saya pribadi nih ya Mas, saya beberapa burung banyak yang tadinya dari gacor factor awalnya. Iya, jadi kalau saya lihat burung yang pertama tingkatannya burung yang benar-benar real fighter. Kemudian karena beberapa problem di lapangan digantang cari settingan nggak ketemu, akhirnya dianggurin karena emang dia tipikalnya benar-benar fighter, harian tetap gacor. Semakin gacor kita sebut ini tipikal gacor, di atas tipikal fighter. Nah, karena semakin gacor, lama kelamaan nada minor itu atau nada kering yang orang-orang sekarang sebut itu muncul dengan sendirinya seiring dengan birahi yang semakin memuncak. Nada-nada fighter itu, nada-nada konslet itu minor keluar ketika cirinya biasanya awal-awal kayak betina yang keluar birahinya, entah jantan entah betina sama aja. Biasanya kan kayak ngeletek gitu. Nah, ketika dilampiaskan disambung ke bunyi, rata-rata itu keluarnya udah minor. Entah itu minornya di tengah atau di akhir. Iya. Kalau awal-awal enggak dari awal. Iya. Di awal biasanya kayak nekan. Nadanya nekan. Tapi nanti udah pertengahan, udah speednya udah melambat. Seperti itu kata-kata. Oleh banyak kejadian juga kasus kita lihat sering juga di postingan ya Om, udah 2 bulan padahal burung itu tipikalnya masih gacor. Karena mungkin setahu dia itu udah bunyi itu masih tahapan yang posisi yang sama, nggak ada gerak sama sekali, langsung bunyi lagi. Iya. Itu sama sekali terjadi Om. Nah, bilangnya Mas ini udah double. Padahal menurut saya itu belum doublean karena istilahnya harus menyamakan dulu persepsi doublean itu seperti apa. Saya kan istilahnya sudah sering banget membahas tentang masalah doublean, nggak 1, 2, 3 kali. Jadi doublean itu bukan nada, doublean itu bukan irama lagunya,
Yang namanya dobelan itu jeda burung konslet yang ditandai dengan ada selanya sebelum dia ngekek. Ada ciri tertentu sebelum dia ngekek. Itu yang namanya dobelan. Meskipun nadanya masih tergolong seperti vektor, tapi ya, istilahnya udah ada selanya baru ngekek. Iya. Kontak atau mungkin gimana baru uji ngekek lagi. Iya, itu juga termasuk sudah dobelan ya, Om? Iya. Sekarang gini Mas, burung gacor dan burung vektor jeda sama-sama rapat, nada hampir sama. Karena yang satu ini burung yang udah konslet, udah double, tapi baru awal-awal nadanya masih vektor. Ini burung gacor, jedanya sama aja rapet, nadanya juga masih vektor. Yang kita lihat apa untuk pembedanya? Hanya di selanya saja. Kalau burung yang udah keluar selanya, itu performanya tetap. Tapi burung yang gacor enggak pasti tiap hari keluar. Nah, itu kadang ada yang hari ini enak banget, ya. Gitu ya, Om. Besok kok nggak bunyi-bunyi. Iya, karena istilahnya burung yang sudah konslet itu birahinya udah ngunci di tingkatan tertentu, udah nggak lepas. Kenapa? Lobet konslet saya bilang nggak bakal hilang konsletnya.